Sore itu, di ruang rapat kantor yang pengap di pusat Jakarta, Rina merasa jantungnya berdegup kencang saat bosnya, Bu Sinta, mengumumkan proyek besar yang baru saja dimenangkan perusahaan. Ini berkat ide brilian dari tim kita, kata Bu Sinta dengan senyum lebar, tapi mata Rina melebar saat mendengar detailnya. Semua konsep yang dia susun sendirian selama berbulan-bulan, kini diklaim sebagai milik Bu Sinta. Rina terduduk diam, tangannya gemetar di bawah meja, karena dia tahu, jika bicara sekarang, rahasia terbesarnya bisa terbongkar. Identitasnya sebagai lesbian yang selama ini disembunyikan demi mempertahankan pekerjaan ini. Rina ingat betapa sulitnya dia bertahan di perusahaan konserati ini. Sejak lulus kuliah di Universitas Indonesia, dia selalu berhati-hati. Keluarganya di Bandung, yang taat beragama dan mengharapkan dia menikah dengan pria baik-baik, tak pernah tahu tentang hubungannya dengan Maya, pacarnya yang tinggal di apartemen kecil di Kemang. Kalau mereka tahu, aku bisa kehilangan segalanya, gumam Rina dalam hati setiap malam, saat Maya memeluknya diam-diam. Tapi sekarang, melihat Bu Sinta mencuri kreditnya, amarah membara di dada Rina. Apakah dia harus diam saja? Atau berani melawan, meski risikonya menghancurkan karir dan kehidupannya? Malam itu, Rina pulang ke apartemen dengan kepala penuh pertanyaan. Maya menyambutnya dengan ciuman lembut di pipi, tapi Rina menarik diri. Ada apa, sayang? Tanya Maya, matanya penuh kekhawatiran. Rina duduk di sofa, memandang lantai. Bu Sinta lagi-lagi ambil kreditku. Proyek yang aku kerjain mati-matian, dia bilang itu idenya. Maya menggelengkan kepala, kamu harus lawan, Rin. Kamu pantas dapat pengakuan. Tapi Rina tahu, melawan berarti menarik perhatian. Di kantor, rumor tentang orientasi seksual bisa menyebar cepat, apalagi di masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka. Aku takut, Mai. Kalau aku ribut, mereka bisa curiga. Keluargaku. Mereka akan hancur kalau tahu aku seperti ini. Pikiran Rina berputar-putar, apakah harga diri lebih penting dari keamanan? Atau dia harus terus menyembunyikan diri, seperti bayangan yang tak pernah dilihat? Keesokan harinya, di kantor, Rina mencoba fokus pada pekerjaan. Tapi saat Bu Sinta memanggilnya ke ruangan, hati Rina kembali tegang. Rina, kamu tahu kan, proyek ini besar. Aku butuh kamu bantu presentasi besok, kata Bu Sinta dengan nada memerintah. Rina mengangguk, tapi dalam hati dia berteriak, ini proyekku. Kenapa aku harus jadi pendukungmu? Setelah pertemuan, Rina pergi ke toilet, menatap cermin. Aku lelah menyembunyikan semuanya, bisiknya pada dirinya sendiri. Kenangan masa kecil muncul, ayahnya yang selalu bilang, perempuan harus taat, menikah, punya anak. Dan ibunya yang sering menanyakan, kapan kamu bawa cowok pulang? Rina merasa seperti terjebak di dua dunia, satu di mana dia mencintai Maya dengan tulus, dan satu lagi di mana dia harus berpura-pura normal demi masyarakat. Sore harinya, Rina bertemu Maya di kai kecil dekat kantor. Maya memegang tangannya di bawah meja, kamu harus bicara dengan Her, ini bukan pertama kalinya Bu Sinta begini. Rina menggeleng, tidak semudah itu. Di Indonesia, kalau aku kelihatan beda, bisa-bisa aku dipecat dengan alasan lain. Maya mendesah, aku juga takut, Rin. Tapi hidup begini, seperti tikus sembunyi, bikin kita sakit. Kata-kata Maya menyentuh hati Rina. Malam itu, di apartemen, Rina berbaring sambil memikirkan pilihan. Apakah dia harus mengorbankan hubungannya dengan Maya demi karir? Atau sebaliknya? Konflik dalam dirinya semakin dalam, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Dia ingat pertama kali jatuh cinta pada Maya, di kampus, saat mereka berdua saling pandang di perpustakaan. Itu momen indah, tapi sekarang, realitas masyarakat membuatnya ragu. Apa aku salah mencintai seperti ini? Tanya Rina pada dirinya sendiri.
air mata mengalir pelan. Beberapa hari kemudian, presentasi proyek berlangsung. Bu Sinta berdiri di depan klien, menyampaikan semua ide Rina seolah miliknya. Rina duduk di belakang, tangannya mengepal. Setelah acara, klien memuji Bu Sinta, dan Rina merasa seperti tak terlihat. Pulang ke rumah, dia menangis di pelukan Maya. "Aku nggak tahan lagi," katanya. Maya membelai rambutnya, "Kita lawan bareng, Rin." Tapi Rina tahu perlawanan ini bisa membawa bencana. Keluarganya, yang sering menelepon menanyakan calon suami, tak akan mengerti. Masyarakat di sekitar, dengan pandangan konservatif, bisa menolaknya. "Aku harus pilih, karir atau cinta." Pikiran itu menghantuinya sepanjang malam, membuat tidurnya gelisah. Akhir pekan, Rina pulang ke Bandung. Ibunya menyambut dengan pelukan hangat, "Kapan nikah, Nak? Teman-temanmu sudah pada punya anak." Rina tersenyum paksa, "Belum waktunya, Bu." Dalam hati, dia berpikir, kalau mereka tahu aku suka perempuan, apa mereka masih sayang aku? Ayahnya bergabung kerja keras ya, jangan sampai kehilangan posisi. Rina mengangguk, tapi amarah terhadap Bu Sinta kembali muncul. Di kamar, dia menelepon Maya, "Aku rindu kamu." Maya menjawab, "Aku juga. Tapi kamu harus kuat." Percakapan itu membuat Rina semakin bingung. Apakah menyembunyikan identitasnya benar? Atau itu hanya penundaan penderitaan? Kembali ke Jakarta, Rina memutuskan untuk diam sementara. Tapi saat Bu Sinta memberikan bonus kecil padanya, sambil bilang di ini untuk kontribusimu kecil, Rina merasa dihina. "Kontribusi kecil? Itu semua idemu," teriak hatinya. Malam itu, dia berdiskusi panjang dengan Maya. "Aku mau lapor ke atasan Bu Sinta," kata Rina. Maya setuju, tapi mengingatkan, "Hati-hati, jangan sampai rahasiamu terbongkar." Rina mengangguk, tapi dalam dirinya ketakutan bercampur tekad. Ini awal dari badai yang lebih besar. Pagi Senin, Rina masuk kantor dengan hati berdebar. Dia telah menyusun email ke Direktur Utama, Pak Budi, menceritakan bagaimana Bu Sinta mencuri ide proyeknya. Tapi sebelum mengirim, tangannya berhenti. Kalau ini bocor, rumor tentang aku bisa muncul, pikirnya. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-diskriminasi masih lemah, orientasi seksual bisa jadi alasan tersembunyi untuk pemecatan. Rina ingat kasus temannya yang dipecat karena tidak sesuai budaya perusahaan, hanya karena dicurigai-gai. "Aku tak mau jadi seperti itu," gumamnya. Tapi amarah semakin membara. Bu Sinta bukan hanya mencuri kredit, tapi juga menghina kemampuannya di depan tim. Siang itu, saat makan siang, rekan kerja, Andi, mendekat. "Hei, Rin, proyek kemarin keren ya." Bu Sinta bilang itu idenya. Rina tersenyum tipis, "Iya, keren." Dalam hati, dia berteriak, "Itu idenya aku. Kenapa harus diam?" Andi melanjutkan, "Kamu oke nggak? Kelihatan capek." Rina menggeleng, tapi pikirannya melayang ke Maya. Malam sebelumnya, Maya bilang, "Kamu layak dapat yang lebih baik. Jangan biarkan orang seperti Bu Sinta injak kamu." Kata-kata itu membakar semangat Rina, tapi juga menimbulkan keraguan. Apakah melawan berarti mengorbankan keamanan? Atau diam berarti mengkhianati diri sendiri? Sore harinya, Rina bertemu Bu Sinta di koridor. "Rina, besok ada meeting lagi. Siapkan data ya," perintah Bu Sinta tanpa terima kasih. Rina mengangguk, tapi matanya penuh kebencian. Di toilet, dia menangis diam-diam, "Kenapa hidupku begini? Harus sembunyi terus," bisiknya. Kenangan dengan Maya muncul, pertama kali mereka berciuman di pantai Bali, saat liburan rahasia. Itu momen bahagia, tapi sekarang, tekanan masyarakat membuatnya seperti beban.
Apa aku pantas bahagia? Tanya Rina pada cermin, air mata mengalir. Malam itu, di apartemen, Maya memasak makan malam. Kamu harus kirim email itu, Rin, desak Maya. Rina duduk termenung, aku takut keluargaku tahu. Mereka akan anggap aku dosa besar. Maya memeluknya, kita nggak dosa. Cinta kita tulus. Tapi Rina merasa terpecah, satu sisi ingin bebas, sisi lain takut penolakan. Bayangkan kalau ayah marah, Bu. Mereka bisa putus hubungan. Pikiran itu membuat Rina gelisah sepanjang malam, mimpi buruk tentang diusir dari rumah menghantuinya. Keesokan pagi, Rina mengirim email ke Pak Budi. Jantungnya berdegup saat tombol send ditekan. Ini langkah pertama, pikirnya. Tapi tak lama, Bu Sinta memanggilnya. Rina, ada yang mau aku tanya, kata Bu Sinta dengan nada dingin. Rina masuk ruangan, tangan berkeringat. Aku dengar kamu gak puas dengan proyek kemarin. Rina terkejut, siapa bilang? Bu Sinta tersenyum sinis, kantor ini kecil, rumor cepat nyebar. Kamu tahu kan, sikap seperti ini bisa bikin karirmu susah. Ancaman itu membuat Rina marah, tapi juga takut. Apa dia tahu tentang aku, gumamnya dalam hati. Siang itu, email balasan dari Pak Budi datang, kita bicara besok. Rina lega tapi cemas. Dikai dengan Maya, dia cerita semuanya. Bagus, sayang. Ini awal perubahan. Tapi Maya terlihat khawatir, hati-hati, jangan sampai mereka selidiki hidup pribadimu. Rina mengangguk, tapi dalam dirinya, konflik semakin dalam. Aku sudah capek berpura-pura. Tapi apa harga yang harus kubayar? Malam itu, dia menelepon ibunya, suara ibu hangat membuatnya ragu. Nak, kami bangga sama kamu. Jangan kecewakan kami ya. Kata-kata itu seperti pisau, menusuk hati Rina. Pertemuan dengan Pak Budi berlangsung tegang. Rina, bukti kamu kuat. Tapi Bu Sinta bilang kamu punya masalah pribadi yang bikin fokus terganggu. Rina terkejut, masalah apa? Pak Budi menggeleng, dia bilang kamu sering kelihatan stres, mungkin urusan asmara. Rina merasa dunia runtuh. Apa Bu Sinta curiga tentang Maya? Pikirannya berputar, ini bukan lagi soal kredit, tapi ancaman terhadap identitasnya. Pulang, dia menangis di pelukan Maya. Mereka mulai selidiki aku, Mai. Maya marah, ini diskriminasi. Kita harus lawan. Tapi Rina ragu, lawan gimana? Di Indonesia, masih tabu. Keluargaku akan hancur. Konflik inner semakin hebat, antara keadilan dan keselamatan. Malam itu, dia tak bisa tidur, memikirkan pilihan salah yang bisa menghancurkan semuanya. Apa aku harus mundur? Tanyanya pada diri sendiri, air mata tak henti. Akhir pekan, Rina ke Bandung lagi. Ayahnya bicara tentang pernikahan, cari pria baik, nak. Jangan seperti tantemu yang cerai. Rina tersenyum paksa, tapi hati hancur. Kalau mereka tahu apa aku masih anak mereka. Kembali ke Jakarta, Bu Sinta memanggil lagi. Rina, mundur dari keluhanmu atau aku buat karirmu susah. Ancaman langsung membuat Rina gemetar. Ini pengkhianatan, pikirnya. Pagi itu, Rina bangun dengan mata bengkak. Ancaman Bu Sinta kemarin seperti mimpi buruk yang nyata. Aku tak bisa mundur sekarang, gumamnya. Di kantor, dia menghindari Bu Sinta, tapi rumor mulai menyebar. Rekan kerja memandangnya aneh, bisik-bisik di belakang. Mereka tahu apa, pikir Rina panik. Siang itu, Andi mendekat, Rin, hati-hati ya. Bu Sinta bilang kamu punya rahasia yang bisa bikin malu perusahaan. Kata-kata itu seperti petir, menyambar hati Rina. Rahasia? Apa dia tahu tentang Maya? Pulang kerja, Rina langsung ke apartemen Maya. Mai, Bu Sinta ancam aku.
Kayaknya dia selidiki hidupku. Maya memeluknya erat, kita harus kuat. Mungkin kita perlu bantuan hukum. Tapi Rina geleng kepala, di Indonesia, undang-undang gak lindungi kita sepenuhnya. Apalagi kalau keluargaku terlibat. Malam itu mereka berdiskusi panjang. Aku cinta kamu, Rin. Tapi kalau terus begini, kita bisa putus, kata Maya dengan suara gemetar. Kata-kata itu menusuk hati Rina seperti pisau tajam. Putus. Setelah semua yang kita lalui. Pikirannya penuh kekacauan, kehilangan Maya berarti kehilangan bagian dirinya sendiri. Keesokan harinya, Pak Budi memanggil Rina dan Bu Sinta. Ini masalah serius. Rina, bukti kamu solid. Bu Sinta, apa penjelasanmu? Bu Sinta tersenyum dingin, Pak, Rina ini labil. Dia punya gaya hidup yang gak sesuai norma kita. Rina terkejut, apa maksudnya? Bu Sinta melanjutkan, aku lihat dia sering sama teman perempuan malam-malam. Kayaknya bukan teman biasa. Ruangan hening, Rina merasa dunia gelap. Dia tahu, bisik hatinya. Pak Budi menggeleng, itu urusan pribadi. Fokus ke proyek. Tapi kerusakan sudah terjadi. Keluar ruangan, Rina menangis di toilet. Kenapa harus begini? Aku hanya ingin adil. Malam itu, telepon dari ibu datang. Nak, ada yang bilang kamu punya masalah di kantor. Apa benar? Rina berbohong, gak kok, Bu. Tapi hati hancur. Kalau mereka tahu kebenarannya, apa yang terjadi? Maya menyemangati, kita hadapi bareng. Tapi Rina merasa sendirian, konflik inner semakin parah. Aku salah pilih jalan ini. Mungkin aku harus berhenti mencintai perempuan, pikirnya, meski tahu itu bohong. Beberapa hari kemudian, rumor meledak. Email anonim beredar di kantor, Rina lesbian, hati-hati dia pengaruh buruk. Rina shock, tangannya gemetar membaca. Siapa yang sebarkan ini? Bu Sinta, tentu saja. Di ruangan, Bu Sinta memanggil, Rina, mundur atau aku buat lebih buruk. Rina marah, ini diskriminasi. Bu Sinta tertawa, di sini, norma penting. Kamu pilih kerja atau gaya hidupmu. Rina keluar ruangan, air mata mengalir. Ini pengkhianatan terbesar. Pulang, Maya marah besar. Kita tuntut perusahaan. Tapi Rina ragu, biaya, waktu, dan publisitas. Keluargaku akan tahu. Malam itu pertengkaran hebat. Kamu selalu takut, Rin. Aku capek, teriak Maya. Rina menangis, aku takut kehilangan semuanya. Maya pergi keluar, meninggalkan Rina sendirian. Apa ini akhir kita? Pikiran itu menyiksa, membuat Rina tak bisa tidur. Keesokan pagi, ibu menelepon lagi. Nak, kami dengar rumor aneh. Kamu suka perempuan. Suara ibu gemetar. Rina hening, lalu menangis. Bu, makan aku. Ibu terdiam, ini dosa, nak. Pulanglah, kita obati. Rina merasa dunia runtuh. Ayah ambil alih, jangan pulang kalau masih begitu. Telepon mati, hati Rina hancur berkeping. Mereka tolak aku, bisiknya. Di kantor, Pak Budi memanggil. Rina, kami investigasi. Bu Sinta diperingatkan, tapi untukmu mungkin pindah disi. Rina geleng, ini gak adil. Aku mau mundur. Keputusan itu berat, tapi dia tak tahan lagi. Pulang, Maya kembali. Ma, sayang. Aku gak mau putus. Mereka pelukan, tapi luka dalam. Apa harga kebebasan terlalu mahal? Tanya Rina dalam hati. Malam itu, setelah pertengkaran dengan Maya, Rina duduk sendirian di balkon apartemen, memandang lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Air mata tak henti mengalir, pikirannya penuh penyesalan.
Kenapa aku tak mundur dari awal? Kenapa harus lawan Bu Sinta? Kenangan masa lalu muncul. Saat kecil, dia selalu merasa berbeda, tapi keluarga memaksanya normal. Sekarang penolakan ayah ibu seperti konfirmasi ketakutannya. Aku monster bagi mereka, bisiknya. Maya masuk, memeluk dari belakang. Kita bisa pindah kota, mulai baru. Tapi Rina geleng, lari bukan solusi. Aku harus hadapi. Pagi harinya, Rina ke kantor untuk terakhir kali. Rekan kerja menghindarinya, bisik-bisik semakin kencang. Andi mendekat, Rin, Maya. Aku nggak percaya rumor itu. Tapi Rina tahu, itu bohong. Di ruangan dia serahkan surat mundur. Alasan, tanya petugas. Rina jawab dingin, diskriminasi. Keluar kantor, dia merasa bebas tapi hancur. Aku kehilangan karir yang kubangun bertahun-tahun, pikirnya. Di jalan, telepon dari Bu Sinta, selamat, kamu dapat yang kamu mau. Rina matikan, amarah membara. Ini bukan akhir, ini pengkhianatan yang harus dibayar. Siang itu, Rina bertemu pengacara teman Maya. Kasusmu kuat, diskriminasi berbasis orientasi seksual. Kita bisa tuntut. Rina ragu, tapi publisitas. Keluargaku. Pengacara mengangguk, itu risiko. Tapi kalau menang, bisa ubah banyak hal. Pulang, Rina diskusikan dengan Maya. Aku takut, Mai. Bayangkan media, masyarakat menilai kita. Maya pegang tangannya, kita lakukan untuk kita, dan orang lain seperti kita. Kata-kata itu menyentuh, tapi konflik inner semakin hebat. Apa aku siap jadi simbol? Atau lebih baik diam? Malam itu, mimpi buruk datang lagi, ayah ibu mengusirnya, Bu Sinta tertawa, Maya pergi. Bangun berkeringat, Rina menangis. Ini terlalu berat, bisiknya. Maya bangun, sayang, kita kuat. Mereka pelukan, tapi Rina merasa rapuh. Keesokan harinya, dia putuskan tuntut. Ini untuk keadilan, katanya pada Maya. Tapi dalam hati ketakutan membayangi, apa aku salah? Apa ini akan hancurkan lebih banyak? Proses hukum dimulai. Media mulai sorot, headline karyawati lesbian tuntut bos curang. Rina baca berita, tangan gemetar. Sekarang semua tahu. Telepon dari keluarga datang, ayah marah, kamu maluin keluarga. Jangan hubungi kami lagi. Ibu menangis, kenapa nak? Kita bisa obati. Rina hancur, Bu, ini aku yang sebenarnya. Telepon mati, luka semakin dalam. Mereka pilih Norma daripada anaknya, pikirnya. Di pengadilan pertama, Bu Sinta bersaksi, dia labil karena gaya hidupnya. Pengacara Rina balas, ini diskriminasi. Rina duduk diam, tapi hati berteriak. Keluar pengadilan, wartawan mengerumuni. Bagaimana perasaanmu, Mbak Rina? Rina jawab singkat, aku cuma mau adil. Pulang, Maya peluk, kamu berani. Tapi Rina merasa lelah. Harga ini terlalu mahal. Kehilangan keluarga, Priyasi. Malam-malam berikutnya, ancaman datang, pesan anonim, lesbian seperti kamu pantas dihukum. Rina takut, Maya usul pindah. Tidak, aku harus selesaikan. Konflik inner mencapai puncak, antara tekad dan penyesalan. Apa pilihan ini benar? Atau aku hanya menyakiti diri sendiri? Beberapa minggu kemudian, sidang lanjut. Bukti Rina kuat, Bu Sinta terpojok. Tapi saksi dari kantor bilang, dia memang beda, bikin suasana nggak nyaman. Rina dengar itu, air mata hampir jatuh. Masyarakat ini tak pernah berubah, pikirnya. Pulang, pertengkaran dengan Maya lagi. Kamu terlalu tekan diri, Rin. Rina balas, ini karena aku. Karena identitasku. Maya menangis, aku takut kehilanganmu.
Akhirnya, Onis keluar, Rina menang, perusahaan bayar ganti rugi, Bu Sinta dipecat. Tapi kemenangan terasa hampa. Media puji sebagai pahlawan legend, tapi keluarga tetap diam. Rina duduk sendirian, memikirkan harga, kehilangan orang tua, teman, ketenangan. Apa ini layak? Tanyanya pada diri sendiri, air mata mengalir deras. Setelah Onis, Rina berdiri di luar pengadilan, angin Jakarta menerpa wajahnya. Media mengerumuni, las kamera menyilaukan. Bak Rina, apa pesan untuk komunitas legend? Tanya wartawan. Rina hening sejenak, lalu jawab, jadilah diri sendiri, meski harganya mahal. Tapi dalam hati kata-kata itu terasa pahit. Kemenangan hukum tak kembalikan keluarganya. Malam itu, di apartemen, Maya rayakan dengan makan malam. Kita menang, sayang. Tapi Rina duduk termenung, menang. Aku kehilangan segalanya. Maya pegang tangannya, kamu punya aku. Rina tersenyum lemah, tapi luka dalam tak sembuh. Beberapa hari kemudian, pesan dari ibu datang, nak, kami butuh waktu. Rina baca berulang, harapan muncul. Tapi ayah tambah, jangan harap kami terima. Hati Rina hancur lagi. Mereka pilih keyakinan daripada aku, bisiknya. Di malam-malam sunyi, Rina renungkan pilihan, menyembunyikan identitas demi damai, atau terbuka meski sakit. Aku pilih yang kedua, tapi apa benar? Konflik itu menyiksa, membuatnya insomnia. Rina mulai kerja baru di perusahaan progresi. Rekan kerja ramah, tak ada prasangka. Tapi trauma lama menghantui. Saat meeting, dia ragu bicara, takut dicuri kredit lagi. Aku trauma, gumamnya. Maya dukung, kamu kuat. Tapi pertengkaran muncul lagi. Kamu berubah, Rin. Selalu curiga. Rina balas, karena pengalaman. Maya menangis, aku capek jadi korban sampingan. Kata-kata itu seperti pukulan, membuat Rina ragu hubungan mereka. Satu malam, Maya bilang, mungkin kita butuh jeda. Rina shock, kenapa? Karena aku. Maya geleng, karena tekanan ini bikin kita sakit. Rina menangis, jangan tinggalkan aku. Maya peluk, ini sementara. Tapi Rina merasa dunia runtuh. Semua karena pilihanku melawan, pikirnya. Sendirian di apartemen, dia renungkan, cinta mereka kuat, tapi masyarakat merusaknya. Apa aku harus mundur dari perjuangan? Beberapa bulan kemudian, Rina ikut komunitas legend di Jakarta. Bertemu orang-orang seperti dia, cerita mereka mirip, penolakan keluarga, diskriminasi kerja. Kamu inspirasi, Rin, kata salah satu. Tapi Rina merasa hampa. Inspirasi. Aku hancur. Di acara, dia bicara, perjuangan ini mahal, tapi perlu. Tepuk tangan riuh, tapi hati pilu. Hubungan dengan Maya membaik pelan. Mereka bicara terbuka, kita hadapi bareng. Tapi luka permanen. Keluarga mulai kontak sporadis, ibu kirim pesan, kami rindu. Rina balas, aku juga. Tapi ayah tetap dingin. Mereka berubah pelan, pikir Rina harap. Sekarang Rina lihat cermin, lihat wanita kuat tapi rapuh. Pilihan salah benar campur aduk. Dia tulis jurnal, hidup sebagai lesbian di Indonesia penuh perang inner. Tapi aku tak menyesal terbuka. Tapi keraguan tetap, apa kemenangan ini benar-benar kemenangan? Apakah menyembunyikan identitas diri demi keamanan lebih baik daripada berjuang terbuka meski berisiko kehilangan segalanya?